Halo semuanya, selamat pagi. Semoga di hari ini kita semua mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Nah, pada hari ini saya akan coba untuk membahas tentang apa yang barusan terjadi pada eh, akhir-akhir ini ya, kemarin. Nah, kemarin itu ada sebuah kejadian kecelakaan yang menewaskan dua artis yang cukup terkenal, yaitu em, eh, yaitu Angel, Vanessa Angel dan suaminya. Nah, di sini apa yang sebenarnya dipermasalahkan adalah si pengemudi yang ternyata dengan kelalaiannya mengemudikan mobil sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, saya ingin ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk almarhum dan keluarga almarhum dan almarhumah. Karena siapa yang tahu tentang nyawa ya, nyawa seseorang kecuali hakim yang memutus hukuman mati ya. Nah, saya ingin bilang bahwa setiap peristiwa hukum diawali dengan adanya perbuatan hukum pasti mengakibatkan adanya konsekuensi hukum. Nah, ini yang sekarang terjadi. Apa terus konsekuensi hukum dari si pengemudi? Saya ingin menjelaskan status quo-nya ya. Jadi ada sebuah kejadian, pengemudi yang mengemudi mobil terjadi kecelakaan, menewaskan 2 orang dan 3 orang selamat, termasuk si anaknya Vanessa Angel dan suaminya. Nah, terus sekarang yang jadi perhatian adalah di pengemudinya. Nah, kita mau ke undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Jadi di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian itu adalah beberapa pihak. Yang pertama adalah pengemudi, yang kedua adalah pemilik, yang ketiga adalah perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum itu diatur di dalam pasal 235 huruf C ayat ke-1 di dalam undang-undang lalu lintas, bahwa mereka bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan harus memberikan bantuan terhadap si korban yang menjadikan adanya korban di dalam sebuah peristiwa hukum tersebut. Jadi itu yang menjadi permasalahan di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, mari kita coba mengulas sedikit tentang bagaimana hukum pidana di dalam kaitannya dengan peristiwa hukum ini. Hukum pidana sudah jelas bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa karena kealpaannya atau karena kesengajaannya dapat menerima konsekuensi hukum, yaitu penjara minimal 5 tahun atau kurungan minimal 1 tahun. Nah, itu yang ada di dalam hukum pidana. Nah, apa yang terjadi di dalam peristiwa hukum ini? Diberitakan bahwa supir mengantuk. Nah, apakah supir mengantuk ini termasuk di dalam sebuah kesengajaan, kealpaan? Nah, ini konteksnya di dalam sebuah pembuktian majelis hakim di pengadilan, di mana majelis hakim akan menilai niat dari seseorang.
apakah itu disengaja atau tidak. Ditinjau dari perspektif perdata atau hukum perdata, kejadian tersebut bisa diklasifikasikan ke dalam sebuah kerugian yang menimpa si korban atau ahli warisnya. Nah, kerugian apa yang ditimpa itu diatur di dalam pasal 1367, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Nah, ini maksudnya adalah misalnya saya menyewa pengemudi dari perusahaan teman saya yang kemudian akibat dari jasanya saya mengalami kecelakaan. Nah, saya tidak hanya bisa menuntut menggugat si pengemudi, tetapi saya juga bisa menggugat teman saya yang memiliki perusahaan outsourcing. Nah, itu maksud dari gugatan secara keperdataan. Namun gugatan secara keperdataan ini di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ataupun di dalam KUH Perdata tidak sama sekali menggugurkan tuntutan pidananya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban perdata. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya saya berharap bahwa kejadian ini menjadi yang terakhir ya. Ya, saya namanya manusia pasti ada pasti ada kesalahan, pasti ada human error. Tapi ya kita berdoa semoga ini yang terakhir. Jadi selalu berhati-hati di dalam mengemudi mobil. Apalagi setahu saya itu itu pengemudinya kecepatannya lebih dari 100 gitu. Wah, saya ngeri mengetahui itu ya. Oke, itu aja. Thanks for watching. Bye.